Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, anak merupakan amanah yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya, sekaligus menjadi investasi yang sangat berharga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang luar biasa terhadap amanah yang berupa anak yang diberikan kepada kita sebagai orang tua, agar anak itu mampu memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Berkaitan dengan anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran ada 4 fungsi anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak merupakan qurratu a'yun, sebagaimana sering di dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak menjadi penyenang hati bagi kedua orang tuanya. Anak merupakan sesuatu yang sangat bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada kedua orang tuanya. Oleh ahli tafsir dijelaskan bahwasanya qurratu a'yun adalah aulad dan abroron atqiya, anak yang abror, anak yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muti'ina lillah, dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak yang menjadi qurratu a'yun. Dan setiap orang tua tentu kepingin anaknya menjadi qurratu a'yun. Oleh karena itu, untuk menjadikan anak sebagai qurratu a'yun, tentu kita berusaha di dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra-putri kita, terutama pendidikan agama sebagai model dasar di dalam menyikapi kehidupan saat ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan anak sebagai zina, sebagai perhiasan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan yang ada di dunia ini. Anak kita menjadi perhiasan di dalam kehidupan kita di saat kita bisa berikan contoh. Ketika kita capek pulang dari kerja, sampai di rumah kita bisa berjumpa dengan anak, rasa capek itu akan jadi hilang. Ini anak sebagai perhiasan di dalam kehidupan dunia kita. Suami istri lagi berantem, di saat ketika melihat ada anaknya, otomatis dia akan berhenti. Karena apa? Anak itu akan menjadi perhiasan penenang dalam kehidupannya. Kalau anak ini sebagai perhiasan, kalau ditingkatkan terus menerus dengan diberikan pendidikan yang terbaik, maka anak itu akan menjadi qurratu a'yun, anak yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya, menjadikan anak-anak yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak bisa meningkatkan statusnya sebagai perhiasan menjadi qurratu a'yun, maka bisa jadi akan menjadi yang ketiga, yaitu anak akan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya anak itu akan menjadi fitnah, akan menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya. Berapa banyak kita melihat orang tua yang dicoba oleh anak-anaknya, di antaranya dengan kasih sayang yang berlebihan, cinta yang berlebihan kepada anak, sehingga setiap kemauan anak dia turuti, sehingga dia melakukan hal-hal yang justru tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terlalu cintanya kepada anaknya, ketika anak melakukan kesalahan, orang tua membela mati-matian terhadap anaknya, padahal anaknya jelas salah, tetapi karena cintanya yang berlebihan, dia akan meninggalkan yang seharusnya menjadi sebuah kebenaran untuk ditegakkan. Tetapi karena cintanya yang berlebihan,
dia tidak mau mengatakan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Ini pun bagian daripada anak menjadi cobaan di dalam kehidupan orang tuanya. Kemudian contoh lagi, ketika anak menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, orang tua nggak punya, dia berusaha semaksimal mungkin memenuhi keinginan anaknya, sampai-sampai dia melakukan korupsi, sampai-sampai dia mengambil hak orang lain demi menyenangkan anak. Maka anak seperti inilah yang akan menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya. Dan bahkan yang lebih parah lagi adalah yang keempat, anak akan bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Inna min ajwajikum wa auladikum aduan, bahwasanya di antara anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Kita lihat baik di media online maupun di televisi dan sebagainya, ada anak memenjarakan orang tuanya, ada anak membunuh orang tuanya, bahkan ada anak dengan tega meminta kedua orang tuanya untuk mengembalikan harta yang pernah diberikan kepada orang tuanya dengan berlipat ganda. Ini naudzubillah min dzalik. Ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya ternyata anak bisa menjadi qurratu ayun, bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi fitnah atau cobaan bagi orang tuanya, bahkan bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Itu semuanya tergantung kepada kita sebagai orang tuanya di dalam menjalankan, melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita berupa anak, untuk diberikan pendidikan yang terbaik kepada putra putri kita, sehingga anak itu akan menjadi qurratu a'yun di dalam kehidupan orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu anak agar bisa menjadikan qurratu a'yun sebagaimana harapan semua orang tua, kita harus berusaha semaksimal mungkin melakukan tanggung jawab kita, tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra putri kita, terutama adalah akhlak anak-anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, tidak ada satupun pemberian orang tua yang lebih berharga yang diberikan kepada anaknya, melainkan adalah akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Kewajiban tersendiri bagi orang tua untuk memberikan filter, untuk memberikan dasar bagi anak-anak kita agar di dalam menyikapi kehidupan ini tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mampu melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita, dan kita didik putra putri kita semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share.